Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka ya rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih bisa bertemu kembali di tempat yang sama, di Mushola Musina pada jam dan hari yang sama, untuk kemudian meneruskan pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pembukaan kitab, mengenai babul ikhlas. Tapi sebelum kita meneruskan kembali pembahasan kita, ada sebuah hal penting yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus sendiri. Mengenai definisi dari tazkiyatun nufus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus? Kebetulan oleh Syekh tidak disebutkan di sini apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. At-tazkiyatun nufus pada hakikatnya adalah Tazkiyatun nufus pada hakikatnya adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, tarbiyatun nafs, yaitu kita mendidik atau mentarbiyah jiwa kita. Tarbiyatun nafs ala tatbiqil Islam, untuk bisa menerapkan ajaran Islam. Jadi kita mendidik nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita, mendidik hati kita ala tatbiqil Islam, untuk menerapkan ajaran Islam. Wa imtithali awamirih, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tahalluqi bi ahlakin fadilah, dan kita berakhlak dengan akhlak yang fadilah, akhlak yang mulia. Wa adabi samiyah, dan kita beradab, berbudi pekerti dengan budi pekerti yang sifatnya samiyah, yang luhur. Jadi itu dari tazkiyatun nufus. Jadi ada beberapa komponen penyusunnya. Yang pertama adalah tarbiyatun nafs. Kita mendidik jiwa kita, menekan jiwa kita, memaksa jiwa kita, memaksa hati kita. Sifat yang kedua ala tatbiqil Islam, untuk menerapkan Islam, ajaran Islam. Wa imtithali awamirih, dan menerapkan perintah Allah. Wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tahalluqi bi akhlaqil fadilah, dan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa adabi samiyah, dan adab yang budi pekerti yang luhur. Jadi bisa kita lihat bahwa akhlak, sebuah adab adalah bagian dari tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus adalah sebuah sesuatu yang sifatnya besar, global, makro. Sedangkan akhlak adalah sesuatu yang ada di bawahnya, sesuatu yang sifatnya mikro, sesuatu yang sifatnya lebih detail lagi daripada tazkiyatun nufus. Jadi jelas di sini bahwa inti dari tazkiyatun nufus, kita memaksa jiwa kita, memaksa hati kita untuk tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara masalah syariat, bahwa syariat atau ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah yang masyru'ah, ibadah yang ada dasarnya, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
Yang kedua, ibadah yang sifatnya adalah mubtadi'ah. Ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang pertama adalah ibadah yang sifatnya masyru'ah. Jelas bahwa jika kita melakukan ibadah yang sifatnya masyru'ah, maka hal tersebut adalah termasuk kita melakukan hal-hal yang bisa mensucikan jiwa kita. Tidak mungkin jiwa kita bisa suci kecuali dengan ibadah yang sifatnya masyru'ah, yang benar-benar telah diperintahkan dan dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan ibadah yang sifatnya mubtadi'ah, yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka hal tersebut bukannya mensucikan jiwa kita, bahkan justru akan mengotori jiwa kita. Yang pertama kita akan bicarakan ibadah yang sifatnya masyru'ah. Ibadah yang sifatnya masyru'ah yang telah datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang dengannya ketika kita melaksanakannya hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tentram ketika kita beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengannya kemudian Allah akan meninggikan derajat kita. Orang yang beribadah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, Allah akan mengangkat derajatnya sampai derajat aulia, sampai derajat as-salihin, derajatnya para wali, orang yang cintai oleh Allah, dan derajatnya orang-orang yang saleh. Bahkan orang-orang yang menjalankan ibadah yang sifatnya ibadah yang masyru'ah, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, orang tersebut bisa kemudian melebihi derajatnya malaikat. Afdaliyahnya lebih afdal daripada malaikat. Kenapa? Karena para malaikat tidak dibekali oleh Allah sebuah hawa nafsu. Jadi ketika malaikat tidak berbuat sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah Allah tetapkan, itu karena para malaikat tidak dibekali hawa nafsu, dan itu sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang kemudian yang wajar. Ketika malaikat tidak menyimpang, sesuatu yang wajar. Tapi ketika manusia dibekali hawa nafsu, yang dengannya manusia bisa menyimpang dan bisa berbuat sesuatu yang lurus, akan tapi manusia tadi bisa kemudian menundukkan hawa nafsunya, sehingga dia bisa berada di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melebihi derajatnya malaikat. Dan orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya dan disambut oleh para malaikat di surga nanti. Dan para malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Kata para malaikat, "Salamun alaikum," keselamatan semoga tertuju pada kalian. Bima sabartum, atas kesabaran yang kalian miliki di dunia. Kesabaran ketika kalian berjalan di atas ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Karena seseorang yang berjalan di atas ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya membutuhkan sebuah kesabaran. Misalnya kalian sholat. Sekarang musimnya lagi panas banget nih. Kalian sholat ketika kalian misalnya lagi asik-asik di warung misalnya, di kantin, terdengar adzan sholat zuhur. Hawa panas, kalian haus, dan kemudian ketika mau keluar dari kantin, kalian melihat bahwa hawa terasa panas sekali. Datangnya kalian ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah di sini. Kira-kira butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tentunya orang berjalan di atas ketaatan di jalan Allah membutuhkan sebuah kesabaran. Oleh sebab itu para malaikat ketika menyebut kita di surga nanti mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan untuk kalian bima sabartum, atas kesabaran yang kalian miliki di dunia dulu. Kesabaran untuk berjalan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ketika meninggalkan kemaksiatan. Orang meninggalkan kemaksiatan kira-kira butuh kesabaran apa tidak ya jamaah? Membutuhkan kesabaran. Jadi tidak. Orang yang biasa minum minuman keras misalnya, suatu hari bertobat.
di tengah tobatnya dia diajak oleh temannya untuk minum minuman keras. Misalnya, orang tersebut ketika menolak ajakan tadi butuh kesabaran. Termasuk meninggalkan perbuatan tadi membutuhkan sebuah kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Atas kesabaran yang kalian miliki. Kesabaran ketika menjalankan ketaatan di jalan Allah. Kesabaran ketika meninggalkan kemaksiatan. Dan kesabaran ketika menghadapi takdir yang telah Allah tentukan. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Sungguh kenikmatan, sungguh surga adalah sebuah kenikmatan bagi kalian. Sebuah balasan bagi kalian. Jadi itu bagi orang-orang yang kemudian mengisi hidupnya dengan ibadah. Ibadah yang sifatnya masyru'ah. Ibadah yang ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang yang mengisi hidupnya dengan ibadah yang sifatnya mubtadi'ah. Ibadah yang hanya diisi dengan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi jelas. Jadi tazkiyatun nufus sangat terkait erat dengan ibadah. Karena definisi tazkiyah adalah tadi apa? Tarbiyatun nafs ala tatbiqil Islam. Kita mendidik jiwa kita ala tarbiyatul Islam untuk kemudian menerapkan ajaran Islam dan menjauhi larangan-larangan Allah serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat terkait dengan ibadah. Dan kemudian yang kedua bahwa tazkiyatun nafs itu berderajat ya ikhwah. Tazkiyatun nafs berderajat dan derajatnya tidak sama antara seorang yang satu dengan yang lainnya. Tergantung sejauh mana dia bisa menerapkan ajaran Islam. Dan sesungguhnya manusia pada hakikatnya juga berderajat. Manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa mentazkiyah jiwanya. Manusia memiliki sebuah potensi untuk bisa mensucikan jiwanya. Tapi di sisi lainnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada manusia untuk bisa juga mengkotori jiwanya. Jadi manusia memiliki dua potensi. Potensi untuk mentazkiyah jiwanya. Jadi potensi litazkiyah wa tarkiyah wa ta'liyah. Potensi litazkiyah untuk mensucikan jiwanya, wa ta'liyah dan meninggikan, menempatkan jiwanya dalam posisi yang tinggi, wa tarkiyah dan menempatkan jiwanya untuk berada selalu meningkatkan jiwanya. Di satu sisi. Di sisi lain manusia juga memiliki potensi untuk kemudian mengotori jiwanya. Jadi lawan dari tazkiyah yaitu tatsiyah wa tahkir wa tasghir nafs. Manusia memiliki potensi untuk litatsiyah, untuk mengotori jiwanya. Wa tahkir nafs dan menempatkan jiwanya dalam posisi yang hakir, yang kemudian posisi yang buruk. Wa tasghir dan menempatkan jiwanya dalam keadaan kecil, mengecilkan jiwanya. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini disebutkan bahwa hukum asal manusia adalah innal insana lafi khusr. Sungguh hukum asal manusia dalam keadaan merugi. Hukum asal manusia merugi, terkotori jiwanya. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus solihat dan beramal yang saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan dia mengisi hidupnya dengan wa tawassaw bil haqq, beramar ma'ruf, wa tawassaw bis sabr, dan menyuruh pada sebuah kesabaran. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa
manusia memiliki dua potensi. Potensi untuk mensucikan jiwanya dan potensi untuk mengotori jiwanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Bahwa manusia, laqad khalaqnal insan, bahwa Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam wujud yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia tersebut Allah tempatkan, Allah kembalikan pada keadaan asfalu safilin, keadaan yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada hewan, wa'iyadu billah. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh. Dalam ayat ini jelas bahwa manusia memiliki potensi itu. Potensi untuk mensucikan jiwanya dalam satu sisi. Yang kedua adalah potensi untuk mengotori jiwanya. Jadi bagi orang-orang mengotori jiwanya seperti yang disebut oleh Allah tadi, thumma radatnahu asfala safilin, kemudian Allah akan mengembalikan dia pada keadaan yang serendah-rendahnya. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru, bahwa syarrad dawab, seburuk-buruk sesuatu yang melata, seburuk-buruk makhluk yang melata di dunia ini, syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru, seburuk-buruk yang sesuatu yang melata di muka bumi adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mampu mensucikan jiwanya, orang-orang yang tidak mampu mentarbiah jiwanya untuk tunduk pada syariat Islam, orang-orang yang kemudian tidak mampu menundukkan jiwanya untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins, bahwa Allah telah memenuhi neraka Jahannam dengan banyak manusia dan banyak jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati, akan tetapi dengan hatinya mereka tidak berpikir, mereka tidak memahami sesuatu yang ada di depan mereka. Walahum absarun walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata, tapi sayang dengan mata tersebut dia tidak melihat kebenaran. Walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'ami bal hum adall, dan mereka diibaratkan seperti an'am, seperti hewan ternak. Bal hum adall, dan mereka bahkan lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Sebuah gambaran dari Quranul Karim dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keadaan bagi orang-orang yang tidak mampu mentazkiyah jiwanya, tidak mampu kemudian memanfaatkan potensi yang ada di dalam jiwanya, potensi untuk mensucikan jiwanya. Karena sungguhnya manusia memiliki dua potensi. Potensi untuk mensucikan jiwanya, yang kedua adalah potensi untuk mengkotori jiwanya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik mungkin untuk mensucikan jiwa kita, untuk menerapkan apa yang telah Allah perintahkan dalam syariatnya. Baik. Kemudian di antara dua potensi tadi, potensi manusia untuk mensucikan jiwanya dan potensi untuk mengotori jiwanya, mana yang kira-kira lebih berat bagi manusia? Mana yang kira-kira lebih besar potensinya? Potensi untuk mensucikan jiwanya atau potensi untuk mengotori jiwanya? Mana yang lebih dominan?
salah satu ada yang mau berpendapat. Fadhil. Mana yang lebih berat potensinya? Yang lebih berat potensinya adalah manusia memiliki potensi yang lebih berat. Potensi untuk mengotori jiwanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari tanah. Dan tanah tempatnya di bawah. Dan potensi manusia ketika manusia berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu sesuai dengan tabiatnya. Akan tetapi di sini sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita kemudian merubah potensi kita yang potensinya potensi untuk mengotori jiwa tadi, untuk kemudian kita sucikan jiwa kita. Potensi manusia yang paling besar adalah manusia adalah orang-orang yang makhluk yang bernama manusia adalah makhluk yang sifatnya jahil. Manusia adalah makhluk yang zalim. Dan manusia adalah makhluk yang kemudian selalu menyuruh pada perbuatan yang yang mungkar. Allah berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insan." Innahu kana zaluman jahula. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amanat. Menawarkan amanat ini, amanat beban syariat kepada as-samawati wal ardi wal jibal. Menawarkan syariat kepada langit, bumi dan gunung-gunung untuk menerapkannya. Akan tetapi mereka menolaknya karena beratnya beban ini. Wa amalahal insan, dan manusia mengambil beban tadi. Innahu kana zaluman jahula, dan manusia adalah golongan makhluk yang kemudian zalim. Zaluman jahula, zalim dan jahil. Zalim di sini adalah manusia secara tabiatnya, secara alamiahnya, manusia adalah orang-orang yang zalim, yang menempatkan sesuatu yad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi sahih, menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang benar. Itulah tabiat manusia al-zalim. Yang kedua, manusia tabiat adalah jahil. Jahil adalah la ya'rifu maslahatahu wa la ya'rif ma ya'udu alaihi bin naf'i fid dunya wal akhirah. Manusia tidak mengetahui apa yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia dan di akhirat. Jahil. Dan manusia karakter yang lain adalah manusia karakternya adalah memerintahkan cenderung pada sebuah perbuatan yang mungkar, yang buruk. Dalam surat Yusuf, Allah menyebutkan sebuah perkataan. Ketika Allah mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Sungguh nafsu la'ammaratun bis-su', mengarahkan seseorang pada perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa dari dua ayat ini saja sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa manusia di tengah dua potensinya tadi, manusia lebih condong pada potensinya untuk mengotori jiwanya. Untuk mengotori jiwanya, untuk mengotori hatinya. Oleh sebab itu harus kita kemudian mentarbiyah jiwa kita, mentazkiyah jiwa kita untuk bisa mengalahkan potensi atau kecenderungan kita yang besar tadi, kecenderungan untuk berbuat yang diharamkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kita mengarahkan jiwa kita? Mengarahkan pada sesuatu yang kemudian diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus memaksa jiwa kita. Kita harus paksa jiwa kita supaya mau tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita paksa jiwa kita untuk bisa menerapkan syariat, untuk bisa menerapkan Islam. Kita paksa jiwa kita untuk bisa menjauhi apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, walaupun berat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya hal tersebut, bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat, puasa, zakat dan sebagainya, lakabiratun, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Orang-orang khusyuk hatinya, orang-orang mukmin yang khusyuk hatinya dan khusyuk amal perbuatannya. Bukan seperti orang-orang munafik yang kemudian hanya khusyuk amal perbuatannya, sedangkan hatinya laisa bi khashi'. Seperti dikatakan para ulama, iyyakum wa khusyu'un nifaq. Iyyakum, jauhilah di antara kalian khusyu'un nifaq, nifaq yang khusyuk. Maka orang-orang bertanya, faqila wa ma khusyu'un nifaq? Apa yang dimaksud dengan khusyu'un nifaq? Mungkin kita sering mendengar bahwa ada salat yang khusyuk. Ya, tidak ada ibadah yang khusyuk. Tapi apakah kalian pernah mendengar khusyu'un nifaq? Ketika ulama pernah mengatakan iyyakum wa khusyu'un nifaq, maka dikatakan oleh orang-orang wa ma khusyu'un nifaq. Maka ulama tadi mengatakan an yural jasadu khashian, ketika kalian menampakkan jasad kalian dalam keadaan khusyuk. Wal qalbu laysa bi khashi', dan pada hakikatnya hati kalian tidak khusyuk. Itu disebut khusyuk nifaq, kenifakan yang sifatnya khusyuk. Jadi orang-orang mukmin adalah orang-orang yang ibadahnya khusyuk. Khusyuknya bukan saja ibadahnya, amal perbuatannya, akan tapi hatinya juga khusyuk. Tapi orang-orang munafik disifati oleh para ulama khusyuk nifaq. Hati mereka tidak khusyuk, akan tetapi mereka menampakkan amal perbuatan mereka, salat mereka, ibadah mereka, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi kita harus memaksa jiwa kita untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memaksa jiwa kita untuk membersihkan hati kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa hal itu adalah hal yang besar, hal yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Khusyuk hatinya dan khusyuk amal perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian, lima yuhyikum, akan hal-hal yang kemudian bisa menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian, menghidupkan jiwa kalian untuk menerapkan khusyuk, untuk kemudian memaksa jiwa kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa syariat Islam adalah sebab lil hayatil qulub wa hayatil abdan. Bahwa kita menerapkan syariat adalah sebuah sarana, sebuah sebab untuk bagi kita mencapai sebuah hayatul qulub, hati yang hidup, wa hayatul abdan, dan hati dan jiwa dan badan yang hidup. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Allah mensifati mereka dengan amwatun ghairu ahya. Mereka hidup akan tapi pada hakikatnya mereka adalah amwat. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun.
dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas orang-orang kafir disifati oleh Allah bahwa mereka bukan orang-orang yang hidup. Dan kita harus memaksa jiwa kita untuk tunduk pada syariat Allah supaya hati kita menjadi hati yang hidup. Jadi kita harus memaksa jiwa kita. Kalau kita lihat para ulama dalam asar yang mereka sebutkan, kalau kita melihat sejarah para salaf, para ulama salaf, ketika di antara mereka yang mengatakan, "Walaulal lail ma ahbabtu minad dunya, walaulal lail ma ahbabtu al-baqa'u fid dunya." Kata para ulama, jika bukan karena malam, jika bukan karena datangnya malam, ma ahbabtul baqa'u fid dunya, maka saya tidak ingin untuk berlama-lama untuk tinggal di dunia. Kenapa? Mereka menghiasi malam mereka dengan salat malam. Lalu apa yang membuat mereka sangat rindu dengan datangnya malam? Apa yang membuat mereka sangat rindu dengan salat malam? Apakah mereka dilahirkan dalam keadaan menyukai salat malam? Tidak. Akan tetapi mereka melatih jiwa mereka untuk bisa salat malam. Termasuk kemudian banyak di antara ulama yang kemudian mengisi hari-hari mereka dengan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Kira-kira apa yang membuat mereka kuat untuk puasa Daud di tengah padang pasir yang sangat panas? Apa yang membuat mereka kuat? Karena mereka memaksa jiwa mereka untuk melaksanakannya. Jadi intinya kita harus memaksa jiwa kita. Dikatakan oleh para ulama, "Alajtu qiyamul lail sanatan wa tamatta'tu bihi 20 sanah." Kata ulama, "Alajtu qiyamul lail," bahwa saya memaksa pada jiwa saya. Saya mengobati jiwa saya untuk bisa melaksanakan qiyamul lail sanah, selama dalam jangka waktu sanah 1 tahun. Jadi para ulama memaksa jiwa mereka di permulaan hidup mereka untuk salat malam selama 1 tahun, dan mereka merasakan sesuatu yang sangat berat. Wa tamatta'tu bihi 20 sanah, dan kemudian 20 tahun kemudian atau 20 tahun setelahnya saya merasakan bahwa saya sangat menikmati hal tersebut. Jadi selama 20 tahun dia sangat menikmati salat malam. Kenapa? Karena dia memaksa hawa nafsunya untuk salat malam selama 1 tahun, dan dia mendapatkan hasilnya. Dia merasakan 20 tahun setelahnya dia mendapati bahwa salat malam sesuatu yang sangat nikmat. Bahkan di antara para ulama seperti Ayyub As-Sikhtiyani. Siapa Ayyub As-Sikhtiyani? Pernah kita bahas siapa dia? Ayyub Sikhtiyani, siapa dia? Gurunya siapa? Gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Sampai Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan bahwa datangnya pagi, datangnya fajar sesuatu yang sangat mengganggu diriku. Kenapa? Karena datangnya fajar membuat Ayyub As-Sikhtiyani harus berhenti dari salat malam. Sampai dikeluarkan kata-kata seperti itu, bahwa maji'il lail yuz'ijuni, datangnya malam datangnya pagi sangat mengganggu diriku. Karena merasakan kenikmatan untuk menjalankan salat malam, merasakan kenikmatan ketika menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan ketika membersihkan jiwanya. Kenapa? Karena dia berhasil menaklukkan jiwanya di permulaan hidupnya, menaklukkan jiwanya, memaksa jiwanya untuk salat malam. Termasuk kita mau salat berjamaah di masjid, sesuatu yang sangat berat, terutama jika masjid kita jauh dari rumah. Kira-kira berat enggak? Di siang hari
hawa sangat panas, berat. Akan tapi jika kita memaksa jiwa kita untuk menjalankannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sebuah halawatul iman, manisnya iman. Kenapa? Karena kita memaksakan jiwa kita. Dan setelah terbiasa kita akan merasakan kenikmatan tadi. Jadi jelas kita kemudian di tengah dua potensi tadi, dan di tengah kecenderungan jiwa kita untuk mengotori jiwanya, di tengah kecenderungan kita untuk mengotori jiwa kita, maka kita harus memaksa jiwa kita untuk tetap dalam keadaan suci. Kita harus memaksa jiwa kita untuk tetap dalam keadaan lurus. Dan semuanya harus dengan cara dipaksa. Dan sebagai penutup, mungkin hari ini kita nggak membahas kitab, atau kalau membahas sedikit aja. Sebagai penutup kita akan sebagai penutup, mumpung kita masih di permulaan, bahwa sungguhnya ada beberapa sebab, ada beberapa wasilah, ada beberapa sarana yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah untuk mensucikan jiwa. Ada banyak sekali sebabnya, tapi dalam kesempatan ini ana akan menyebutkan 3 sebab secara ijmal, dan sebab secara tafsil akan kita bahas insyaallah dalam pembahasan kitab kita secara tafsil, secara terperinci. Ada 3 sebab. Sebab pertama yang dikatakan oleh para ulama untuk mensucikan jiwa kita adalah kita mensucikan jiwa kita dengan tauhid. Awal, tazkiyatun nufus bit tauhid. Kenapa kira-kira tazkiyatun nufus bit tauhid? Mensucikan jiwa kita dengan meluruskan tauhid kita. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah jiwa menjadi suci tanpa adanya tauhid yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara tauhid dengan sucinya sebuah jiwa. Sucinya sebuah jiwa. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan dalam surat Taubah, "Innamal musyrikuna najas." Bahwa orang-orang musyrik adalah orang-orang najis. Kira-kira najis ini najis apanya? Najis fi zahir atau fi batin? Fi zahir atau fi batin? Yang najis ini najis zatnya, tubuhnya najis atau hatinya yang najis? Yang najis mana ya? Hatinya, ahsan. Yang najis ini adalah hatinya. Kenapa disebut najis? Disebut najis kenapa? Karena orang musyrik adalah orang yang berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan adalah najis yang paling besar. Innamal musyrikuna najas. Yang najis adalah hatinya. Bukan dohirnya, bukan fisiknya. Buktinya apa? Dalilnya apa ya? Kalau yang bukan yang najis adalah fisik, hatinya. Dalilnya banyak. Seperti yang datang dalam kisah Thumamah bin Athal. Thumamah bin Athal, dia adalah seorang penyair dari Bani Hanifah. Bani Hanifah adalah sebuah kelompok yang hidup di daerah Najd, kalau sekarang daerah Riyadh. Yang kemudian dulu banyak orang-orang musyrik di sana, orang-orang yang murtad, yang sempat ditangkap oleh Rasulullah SAW dan diikat oleh Rasulullah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan ada tiangnya di zaman Rasulullah. Diikatkan Thumamah bin Athal tadi di tiang Masjid Nabawi. Jika seandainya orang-orang musyrik tadi najis fisiknya, tentunya Rasulullah tidak akan pernah mengikat orang yang musyrik tadi, yang najis tadi di masjid. Ya tidak? Ya. Kemudian itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah bahwa orang-orang yang mukmin, kalian orang laki-laki, kalian dibolehkan oleh Allah untuk menikahi ahli kitab, untuk menikahi orang-orang yang beda agama dengan kalian. Orang laki-laki, orang-orang muslim dibolehkan oleh Allah menikahi wanita dari kalangan Yahudi dan Nasara,
Ya tidak. Jika seandainya wanita tadi yang belum masuk Islam, kira-kira najis tidak? Najis tidak? Yang jawab ya mana, yang jawab tidak mana? Jawabannya nggak jelas. Jawabannya tafsir. Wanita tadi hatinya jelas najis, batinnya jelas najis, karena batinnya dipenuhi oleh keyakinan-keyakinan tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi fisiknya dia tidak najis. Seandainya orang-orang ahli kitab tadi najis, tentunya seorang muslim yang menikahinya, ketika habis menyentuhnya apa yang harus dilakukan? Harus membasuh badannya supaya tidak terkena najis. Itu dalil yang kedua, bahwa orang-orang musyrik yang najis adalah hatinya. Dalil yang ketiga, dalam perkataan Musa alaihissalatu wassalam pada Fir'aun, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, Fakul, katakan wahai Musa pada Fir'aun, Fakul hal laka ila an tazakka. Apakah engkau ila an tazakka, apakah engkau menginginkan untuk an tazakka, untuk mensucikan, untuk bersuci. Wa ila rabbika fatahsya, dan engkau takut pada Tuhanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Syahidnya adalah Fakul hal laka ila an tazakka. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengatakan pada Fir'aun, Fakul, katakan wahai Musa pada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Tidakkah engkau menginginkan untuk mensucikan, untuk bersuci? Bersuci apa di sini kira-kira? Apakah Fir'aun disuruh untuk mandi di sungai Nil oleh Fir'aun? Tidak. Apakah Fir'aun disuruh untuk membasuh badannya dengan sabun yang dipakai oleh Cleopatra? Tidak. Fakul hal laka ila an tazakka, di sini adalah katakan wahai Musa pada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Tidaklah engkau untuk mensucikan dirimu, mensucikan hatimu, maksudnya di sini. Jadi jelas di sini yang dimaksud adalah bersuci adalah dari hatinya. Jadi orang-orang musyrik adalah yang kotor adalah hatinya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, bahwa yang kotor adalah, yang najis adalah batinnya, adalah ketika Allah berfirman dalam surat As-Fussilat, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailul lil musyrikin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakata, itu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Betul bisa tafsiran mengeluarkan zakat di sini? Tidak. Di sini alladzina la yu'tuna az-zakata, itu orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka. Menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ahli tafsir. Jadi jelas bahwa di sini yang harus dibersihkan adalah, langkah pertama yang harus dibersihkan adalah tauhidnya dulu. Tazkiyatu bi tauhidi awalan. Kita sucikan jiwa kita dengan tauhid. Karena tidak mungkin seseorang bisa mensucikan jiwanya selama dalam jiwanya terdapat sebuah kesyirikan, terdapat sebuah kebid'ahan, terdapat sebuah khurafat, sebuah tahayul. Tidak mungkin bisa tersucikan jiwanya, dan tidak akan pernah mungkin. Yang kedua adalah, sarana kedua bagi seorang untuk mensucikan jiwa adalah tarbiyatun nafs bi'ada'il fara'id. Seseorang menjalankan sesuatu yang telah segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dijalankan semuanya. Allah memerintahkan salat, dia jalankan salat. Allah memerintahkan untuk berpuasa, dia jalankan puasa.
Allah memerintahkan dia untuk berzakat, dia jalankan zakat. Dengan memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan sebagainya. Menjalankan sebaik mungkin. Allah memberikan sholat, dia jalankan sholatnya dengan baik di awal waktu, di masjid, dan sebagainya. Memperhatikan syarat-syarat sholat dengan baik, memperhatikan rukun-rukun sholat dengan baik, memperhatikan sunnah-sunnah sholat dengan baik. Jadi bi'adail faraid. Rasulullah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku kecuali aku lebih mensukai orang tersebut mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi bagaimana kita mensucikan jiwa kita? Yang kedua, kita harus menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kita menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sarana yang ketiga bagi kita untuk mensucikan jiwa kita adalah tazkiyatun nafs bistizadati minan nawafil. Kita sucikan jiwa kita dengan memperbanyak diri kita. Tadi setelah kita bertauhid dengan benar, kemudian kita menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, kita menambah amalan kita, amalan-amalan yang sifatnya nawafil, yang sifatnya nafilah, yang sifatnya sunnah. Kita semakin mendekatkan diri kita dengan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sifatnya sunnah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kecintaannya pada dia. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang menjalankan sesuatu yang sifatnya wajib, sholat wajib, kira-kira kalau ditinggalkan dapat dosa enggak? Dapat dosa. Berbeda dengan nawafil, sesuatu yang sunnah. Ketika dia melaksanakannya, tidaklah dia melaksanakan hal tersebut karena ikhlas, kecuali karena ikhlas saja. Padahal kalau seandainya dia meninggalkannya, dia tidak mendapatkan dosa, ya tidak. Tapi dia tetap melaksanakannya. Kenapa? Karena dia mencintai Allah, dan dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya hatinya akan semakin suci, hatinya akan semakin bersih ketika dia mendekatkan diri pada Allah dengan sesuatu yang sifatnya nawafil, sifatnya sunnah. Dan itulah tiga hal yang kemudian bisa mendekatkan diri seseorang kepada sesuatu yang sifatnya sunnah atau disunnahkan, yang sifatnya mendekatkan diri Allah. Itulah tiga hal yang kemudian secara umum yang mengantarkan seseorang untuk mensucikan jiwanya secara umum, secara global. Dengan tafsirnya atau rincinya insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang dalam bab selanjutnya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan hari ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan teruskan pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha. Ilahuna sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pertemuan pertama kemarin ada pertanyaan. Ada ingat? Ada pertanyaan, ada satu kertas isinya 4 pertanyaan. Terus kemudian tak masukin buku waktu itu. Qadarullah ala ma syaa fa'al.
Kemudian Anda dah cari di buku yang Anda sisipkan tadi, tidak ketemu pertanyaannya. Mohon yang merasa bertanya bisa ditulis kembali supaya insya Allah bisa menjadi faidah bagi orang banyak. Ada pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah saya harus mengulangi sholat yang dulu dikerjakan dengan riya, yang alhamdulillah sekarang saya menyadarinya? Sholat yang dikerjakan dengan riya, kemarin sudah kita bahas bahwa sebuah riya jika masuk ke dalam sebuah amalan ada 3 macamnya. Sebuah riya jika masuk ke dalam sebuah amalan, amal ibadah ada 3 jenisnya. Yang pertama, jika seandainya riya tadi, jadi yang merasa bertanya diperhatikan dulu riyanya kira-kira dalam kondisi yang mana. Yang pertama, jika riya tadi masuk sebelum kita beramal. Jadi kita misalnya, kita tadinya nggak mau niat untuk sholat, tapi tahu-tahu kita kemudian pingin sholat. Kenapa? Biar dilihat orang misalnya. Jelas bahwa jika orang ini telah berniat untuk sholat akan tapi dengan tujuan riya, jelas amalnya tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah seseorang niat sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kemasukan riya di tengah-tengah sholat. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa sholat adalah ibadah yang sifatnya muttasil, saling terkait, saling bersambung satu sama lain, nyambung gitu. Jadi misalnya sholat 2 rakaat, rakaat yang pertama dan kedua tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Jika rakaat pertama tertolak, maka rakaat kedua pasti tertolak. Jika rakaat pertama diterima dan rakaat kedua ditolak, maka sesungguhnya dua-duanya ditolak. Artinya jika kita sholat kemudian masuk riya di tengah-tengah sholat, misalnya kita sholat 1 rakaat ikhlas karena Allah, lalu kemudian di rakaat kedua niat kita berubah, kita kemasukan riya. Kenapa? Misalnya kita lihat bahwa ada dosen pembimbing kita di sebelah kita, misalnya ada calon mertua di sebelah kita, lalu mulai kemasukan riya di sini. Maka di sini jelas bahwa hukumnya ada 2. Jika dia berusaha untuk menghilangkan riya tadi, maka insya Allah sholatnya diterima. Tapi jika dia membiarkan riya tadi terus tumbuh dan berkembang sampai akhir sholat, maka sesungguhnya sholatnya tidak diterima. Itu yang keadaan yang kedua. Keadaan ketiga, jika seandainya riya masuk di akhir ibadah. Misalnya ada orang sholat jadi imam, tahu-tahu kemudian setelah sholat selesai dia merasa ujub. Oh, ternyata suara saya bagus ya kalau jadi imam. Lagi senang-senangnya ujub tadi, ada jamaah 2 atau 3 orang jamaah datang ngampiri dia. Mas, suaranya kok bagus banget tadi. Kira-kira kemasukan riya tidak? Kemasukan riya di sini. Tapi riya tadi datang setelah selesai dari amal, dari sebuah ibadah. Maka di sini hukumnya tidak hukumnya tidak berefek sama sekali dengan ibadah kita. Jadi yang bertanya ini bisa berintrospeksi, riya tadi masuknya di awal ibadah atau di tengah-tengah atau di akhir, dan hukumnya berbeda. Jika seandainya dia kemasukan riya di tengah-tengah dan dia tidak berusaha untuk menghilangkan riya tadi, jelas Allah tidak akan menerima ibadahnya. Innallaha aghna syuraka'ani syirk, bahwa Allah Subhanahu wa taala aghna syuraka'ani syirk. Allah Maha Kaya atas apa yang telah disekutukan oleh Allah dengannya. Jadi salat tadi tidak diterima. Dan apakah harus diqadha? Tidak harus diqadha.
Karena dalam ibadah ada dua. Dalam ibadah ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Yaitu unsur imtithal dan unsur al-itsabah. Kalian harus bedakan dalam ibadah ada unsur itsabah dan unsur imtithal. Maksudnya gimana? Kita misalnya waktunya sholat misalnya. Kita sholat. Lalu kita pas sholat kita masukkan riya. Kira-kira kita harus mengulangi sholat kita tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang diminta oleh Allah kita menjalankan sholat. Tapi yang dinafikan oleh Allah adalah isabahnya, thawabnya, balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan ganjaran. Begitu juga dalam masalah puasa. Ketika berpuasa kita dilarang oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, ya tidak? Ketika kita berpuasa kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Rasulullah berfirman, bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi, falaysa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa akan tetapi tidak bisa meninggalkan qawla zur, perkataan yang buruk, wal 'amalu bihi, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, falaysa lillahi hajah. Sungguhnya Allah tidak memiliki hajah, tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk menerima ibadahnya, menerima puasanya, walaupun dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Jadi jelas, yang bertanya tadi, dia tidak harus mengulangi ibadahnya, puasa, sholatnya. Tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah, Rasul diangkat derajatnya setinggi malaikat. Bukan setinggi malaikat, bahkan lebih tinggi daripada derajat malaikat. Nah, ibadah itu kan banyak. Apakah diangkatnya derajat tersebut apabila melaksanakan semua ibadah yang dituntunkan, atau ada ibadah-ibadah tertentu saja yang membuat seseorang mendapat pahala setinggi tersebut? Tentunya di sini adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan bahwa manusia ketika dia menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia akan diangkat ke derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajatnya bisa melebihi derajatnya malaikat. Bahkan ketika kita pernah mendengar mungkin pertanyaan, mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia antara malaikat dengan manusia. Walaupun kemudian soalnya tadi, pertanyaan tadi tidak ada sebuah buah yang pasti, tidak ada sebuah faedah yang banyak dari pertanyaan tadi. Akan tetapi kemudian bahwa sesungguhnya manusia, jika dia bisa mengekang hawa nafsunya, bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu dia, maka sungguhnya dia bisa mencapai derajatnya aulia wassalihin, dan dia bisa mendapatkan sebuah kemuliaan lebih besar daripada kemuliaan para malaikat. Tapi tentunya di sini adalah yang diminta adalah bukan kemudian manusia melaksanakan semua amal ibadah yang diminta oleh Allah dan Rasulullah, tidak. Yang diminta di sini adalah manusia diminta untuk menjalankan ibadah semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya manusia sedang sakit misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang sholat untuk dengan cara apa sholat? Dengan cara berdiri, ya tidak? Salah satu syarat sahnya sholat adalah seorang sholat dengan cara berdiri. Jika tidak mampu berdiri, kira-kira gimana? Dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Jadi yang diminta adalah menjalankan segala sesuatu dengan semampunya untuk perintah. Tapi untuk larangannya kita diminta oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan semuanya. Jadi harus dibedakan antara perintah dan larangan. Untuk larangan kita diminta menjalankannya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Allah memerintahkan kita membayar zakat. Kalau kita nggak punya harta, apakah kita disuruh untuk membayar zakat? Tidak. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan umrah, untuk menjalankan ibadah haji. Jika kita tidak mampu, apakah kita kemudian harus melaksanakannya? Tidak. Jadi untuk perintah kita menjalankan semampunya.
Berbeda dengan larangan, kita harus meninggalkannya secara keseluruhannya. Bagaimana cara menyikapi emosi atau egois dari diri sendiri? Sungguhnya yang berbicara ini saya dan semua manusia pasti memiliki sifat egoisme. Itu sesuatu yang wajar. Naluri manusia memiliki sifat egoisme, memiliki sifat ingin menunjukkan keakuannya. Ini loh saya, ini loh aku, bahwa akulah yang paling benar, aku yang paling benar, akulah yang paling pintar, akulah yang paling segala-galanya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika sifat egoisme tadi merugikan orang lain. Ketika sikap egoisme tadi menimbulkan dampak buruk bagi orang lain, itu yang bermasalah di sini. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya sangat banyak. Tapi yang paling enak adalah solusi yang paling enak dan paling gampang. Solusi yang paling enak supaya sikap egoisme tadi tidak menimbulkan sebuah keburukan bagi orang lain, tidak berdampak buruk bagi orang lain, dengan cara kita berempati kepada orang lain. Itu cara paling mudah dan paling gampang. Ketika kita bisa berempati pada orang lain, maka insya Allah kita bisa menekan egoisme. Terkadang kita merasa egois, kita ingin menang sendiri. Kita ingin ketika lagi antri di loket misalnya, saking egoisme kita nggak mau antri, kita ingin langsung di depan. Caranya gimana untuk menangkal sikap kayak gini? Kita harus berikan empati. Artinya apa? Artinya dari sikap empati adalah kita ingin diperlakukan orang lain. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kita tidak berbuat buruk pada orang lain sebagaimana kita tidak menginginkan orang lain berbuat buruk pada diri kita. Kalau misalnya kita memiliki sifat egois, orang lagi pada antri di loket, bayar SPP misalnya, bayar SPP antri enggak? Antri. Kemudian kita tahu di depan sendiri. Untuk menangkalnya kita coba berpikir, seandainya kita udah antri lama misalnya, tahu-tahu datang orang yang kemudian pengen langsung tahu ada di depan loket, langsung di depan loket secara instan, gak mau antri. Kira-kira perasaan kita gimana? Prosesnya dongkol, jengkel, marah dan sebagainya. Dan jika kita bisa menanamkannya perasaan empati tadi, maka insya Allah kita bisa menekan egoisme yang ada dalam diri kita. Mengapa sulit menangis? Karena dosa-dosa. Apakah hati sudah mati? Pernah waktu semacam ada acara muhasabah, di sekeliling saya banyak yang menangis. Mengapa saya tidak bisa? Bagaimana membuat hati peka dan lembut? Bahwa sesungguhnya insya Allah ini ada pembahasan ya nanti. Gak lama kok, kira-kira 3 kali atau 4 pertemuan ke depan kita akan membahas macam-macam hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang telah mati. Hati yang sehat ciri-cirinya apa? Akan kita bahas. Hati yang sakit ciri-cirinya apa? Akan kita bahas. Dan hati yang mati ciri-cirinya apa? Akan kita bahas. Berkaitan dengan masalah ini, mengapa sulit menangis? Karena dosa-dosa. Apakah hati sudah mati? Tentunya ketika seseorang tidak bisa menangis, bukan karena faktor dosa saja. Ada banyak faktor seseorang tidak bisa menangis. Dan ketika seorang ingin menghukumi apakah hatinya telah mati atau tidak, apakah hatinya sedang sakit atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hati yang mati ada banyak ciri-cirinya, dan tidak bisa diukur dengan satu parameter saja, menangis atau tidak bisa. Hati yang sakit banyak ciri-cirinya, tidak bisa diukur dengan satu parameter saja. Ketika tidak bisa menangis, maka itu adalah hati yang sakit tidak.
Hati yang menangis ada banyak sebabnya. Mungkin banyak di antara kita yang banyak yang tidak bisa menangis. Kenapa? Karena mungkin kesibukan kita. Ya tidak. Kita disibukkan dari pagi sampai malam dengan banyak kesibukan, sehingga kita tidak sempat bermuhasabah. Kita tidak sempat menimbang diri kita. Kita tidak sempat menengok, bercermin atas apa yang telah kita perbuat. Apakah kebaikan yang saya perbuat telah sebanding dengan keburukan yang pernah saya perbuat? Terkadang kesibukan membuat kita tidak bisa bermuhasabah, tidak bisa bercermin. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah yang pertama dan yang terakhir, dia harus bermuhasabah. Atau kita semuanya harus bermuhasabah. Kita harus memilih waktu, meluangkan waktu untuk bermuhasabah. Dan paling tidak waktu yang paling baik bermuhasabah adalah malam hari. Sebelum kita tidur, kita bisa tulis di dalam buku agenda kita apa saja yang kita perbuat hari ini, kebaikan-kebaikan apa yang telah kita tanam pada hari ini, keburukan-keburukan apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Kita tulis semua, kita bermuhasabah dan kita tulis. Dan insya Allah ketika kita membuka lembaran-lembaran yang pernah kita tulis, ketika kita berkaca, kita akan dengan mudah menangis di sana. Ketika kita mendapati bahwa mizan timbangan amal keburukan kita jauh lebih berat dibandingkan amal kebaikan kita akan menangis di sana. Jadi intinya kita harus meluangkan waktu kita untuk bermuhasabah. Pertama dengan cara sebelum tidur tadi. Syukur-syukur kalau dia bisa memaksa jiwa dia. Kita bisa memaksa hati kita untuk bangun malam, ambil wudu, sholat 2 rakaat, kemudian sholat witir, kemudian berpikir mengenai apa saja yang telah saya perbuat hari kemarin, apa yang telah saya perbuat minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Dia timbang-timbang semuanya. Dan apa yang ingin saya perbuat hari besok, minggu besok, bulan besok. Dan itulah cara terbaik untuk bermuhasabah dan membuat hati seorang menjadi lebih peka. Selanjutnya, bagaimanakah cara menjaga hati kita agar selalu suci? Karena dewasa ini begitu banyak perkara yang mengotori hati, sehingga membuat kita malas dan tidak ikhlas dalam beramal. Cara menjaga hati supaya tetap suci, cara meluruskan hati kita, caranya adalah dengan 3 cara tadi, cara umum. Dan cara terperincinya akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Cara umum 3 cara tadi, yaitu dengan cara meluruskan keyakinan kita, meluruskan tauhid kita. Yang kedua dengan menjalankan apa-apa yang telah Allah wajibkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memperbanyak diri kita dengan amal-amalan yang sifatnya sunnah, nafilah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika jiwa kita, ketika diri kita disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya nafilah, ketika hati kita disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat maksiat sebabnya kebanyakan karena jiwa kita karena kosong. Jadi tidak, kekosongan waktu membuat kita bermaksiat. Kekosongan waktu membuat kita lalai. Jadi caranya adalah menyibukkan jiwa kita, menyibukkan diri kita dengan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan menyibukkan jiwa kita dengan sesuatu yang disunahkan oleh amal ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau kita lihat contohnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam,
yang Nabi Yusuf pernah diajak berzina, ya tidak? Nabi Yusuf pernah diajak berzina oleh Imra'atul Aziz, oleh seorang bernama Zulaikha, seorang istri seorang pejabat zamannya. Kenapa kira-kira apa yang membuat istri seorang pejabat tadi mengajak Yusuf untuk berzina? Sebabnya kenapa? Karena kekosongan jiwa, kekosongan hati yang melanda dirinya. Dan apa yang membuat dirinya dan jiwanya menjadi kosong? Karena waktu yang kosong. Waktu kosong yang tidak diisi dengan amal-amal yang sifatnya positif, amal-amal yang sifatnya wajib, dan amal yang sifatnya nawafil, sifatnya sunnah. Jadi banyak kemudian perbuatan maksiat yang disebabkan oleh kekosongan jiwa, kekosongan hati, yang bermuara semuanya dari kekosongan waktu. Selanjutnya, jika ada yang terbesit keinginan untuk bermaksiat dan ada peluang untuk melakukannya, bagaimana menahannya? Apa yang harus dilakukan? Dan ini yang mungkin banyak dijumpai. Ada orang kemudian terbesit, ada orang itu bermacam-macam. Ada orang yang memiliki keinginan untuk bermaksiat, ya tidak? Akan tetapi tidak memiliki keinginan. Ada orang ingin bermaksiat, akan tapi tidak memiliki kesempatan. Ya tidak. Mungkin waktunya nggak cocok, atau kemudian tempatnya nggak mendukung dan sebagainya. Dan ada orang yang kemudian menginginkan untuk berbuat maksiat, akan tetapi waktunya cocok, tempatnya cocok, dan fasilitas ada. Dan kemudian bagaimana cara menahannya? Cara menahannya tentunya gampang-gampang sulit. Gampang jika kita mau, dan sulit jika kita tidak mau. Gampang jika kita mau memaksa jiwa kita untuk tunduk atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah, untuk tunduk atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika kita bermaksiat bahwa sungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan tersebut. Ketika terbesit di dalam diri kita untuk berzina, fasilitas ada, kesempatan ada. Ingatlah bahwa Allah mengharamkan perbuatan tadi. Yang kedua, konsekuensi bahwa ketika Allah mengharamkannya, maka ingatlah bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sungguhnya Allah telah mempersiapkan ganjarannya. Ketika Allah mempersiapkan sesuatu, Allah telah mempersiapkan ganjarannya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah telah mempersiapkan dosa-dosanya, mempersiapkan akibat-akibatnya. Yang ketiga, ingatlah bahwa setiap maksiat ada asarnya. Setiap maksiat ada efeknya. Setiap maksiat ada dampak negatifnya. Pasti. Baik dampak negatif dalam kehidupan diri kita. Misalnya harta kita menjadi tidak berkah. Mungkin ketika dia bermaksiat, Allah SWT tidak memberikan keberkahan pada keluarga kita. Ketika kita bermaksiat, Allah tidak memberikan keberkahan pada studi kita, dalam belajar kita. Ketika bermaksiat, Allah tidak memberikan keberkahan pada semuanya. Ingatlah bahwa kemaksiatan memberikan sebuah asar, ada sebuah dampak. Dan dampaknya ini tidaklah pendek. Kalian ketika bermaksiat, ingatlah bahwa kalian tidak hanya diminta pertanggungjawaban di dunia ini, tidak. Kalian juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Ingatlah dampak dari semuanya. Dan jika kita ingat semuanya, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk menahannya. Yang terakhir, jika hati sedang futur sefutur-futurnya, sefutur-futurnya nggak ada, tambah sendiri. Jika hati sedang futur-futurnya, maksudnya nggak ada ya, karena tambahin sendiri tadi. Dan terkadang kita tidak menyadarinya, justru tidak sadar dan menikmatinya. Bagaimana supaya kita bisa menyadari bahwa kita sedang futur atau menjalankan ibadah sekedar rutinitas
dan sadar bahwa amalan yang dilakukannya ada kotoran-kotoran yang ingin mendapat pujian dari manusia, itu beramal karena orang lain. Jika kita sedang futur dan tahu ada sesuatu yang aneh di sini pertanyaannya. Dalam permulaan paragraf disebutkan bahwa jika hati sedang sefutur-futurnya. Di pertengahan paragraf disebutkan kita tidak menyadarinya. Dari mana dia sadar bahwa hati sedang futur? Tapi terkadang kita sedang futur dan kita tidak merasa bahwa kita futur. Gimana caranya? Caranya banyak. Cara paling ampuh cuma satu. Itu dengan ilmu. Kita kemudian mengisi hari-hari kita dengan ilmu. Mendatangi majelis taklim. Ketika dia mendatangi majelis taklim, kita akan mendengarkan ayat Allah dibacakan. Hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW disampaikan. Ketika kita mendengarkan ayat Allah dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk beristiqomah di sana. Karena futurnya seseorang karena disebabkan sebab utamanya karena sedikitnya ilmu. Karena seorang tersebut tidak disibukkan dengan sesuatu yang kemudian membawanya dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak ada ilmu yang bermanfaat, otomatis dia juga tidak akan bisa beribadah dengan baik. Karena ibadah didasari dengan sebuah ilmu. Kalau tanpa ilmu juga seorang juga tidak bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini adalah kembali pada ilmu. Sibukkanlah diri kita dengan ilmu. Bagi yang sudah memiliki ilmu, maka kita diwajibkan untuk mengamalkan ilmu tadi, mendakwahkannya pada orang lain. Jika kita merasa bahwa ilmu kita sudah kurang, masih kurang, dan tentunya ilmu kita adalah ilmu yang masih kurang dan tidak akan pernah sempurna, maka kita dituntut untuk terus belajar dan belajar. Belajar dari siapapun, orang yang lebih baik dari kita. Insya Allah hal tersebut bisa kemudian mengantarkan kita untuk kemudian mengatasi futur yang ada. Atau seandainya futur, maka tidak futur sefutur-futurnya. Dan kita bisa bisa lagi kembali pada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi? Ilahuna sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya hari Selasa depan di tempat dan jam yang sama, ba'da al-'asr. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.